Kalau orangnya ini yang pegang ini tidak tahu ilmunya bagaimana cara menggunakan keris ini, ya kira-kira Ya, ya Jadi- jadi biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indonesia Berpusaka. Jadi di episode kali ini kita masih membahas tentang koleksi dari papa kami ya, guys ya. Apa ini selanjutnya nih Pak kalau boleh tahu? Sudah di depan mata kita nih. Oke. Banyak keren banget nih dari apa warangkanya sendiri. Dari mana gitu? Baru ya? Wah, ini udah lama kerisnya, cuma warangkanya yang memang baru. Warangkanya baru. Warangkanya ini bentuknya modelnya ini ladrang Surakarta. Ya. Terus bahannya ini dari kayu, ini dari Bali Kak, kayu wangi dari Bali. Jadi kemungkinan ini adalah bisa jadi cendana dari Bali. Ini harum sekali, jadi sangat harum. Wanginya sampai sekarang, jadi memang untuk keris-keris bagus ya, untuk keris-keris yang pusaka yang memang berkualitas bagus. Ini papa pesan di Solo sama Om Heri. Nah, yang di Solo itu, ya, nah itu yang bikin ini. Terus pendoknya ini pendok bunton, bahannya dari kuningan, cuma sudah disepuh. Bentuknya naga. Ya, Itu memang sengaja. iya, ini variasi aja. Variasi. Ini baru, Pak. Ini baru, ini sudah baru. Terus Bentuknya ini ladrang pangeranan ya namanya ya. Jadi ladrang itu macam-macam, ada yang kadipaten sepuh, nah ini yang model pangeranan. Kemudian kalau yang tegernya ini dari kayu payuman, yang tenggelam di air itu. Terus mendaknya ini mendak namanya kendit seling merah. Itu. Boleh ya? Ini tentang air. buka. Kita lihat ya. Dia mau lihat? Iya. Oh, iya. Nah, ini. Ini keris lo 5. Nomornya apa itu, Pak? Pamor bisa jadi ini disebut Pulau Tirto ya. Pulau Tirto itu ini ada bulat-bulat ya kan, terpisah gitu kan. Ini bulat-bulat terpisah. Nah ini namanya Pulau Tirto. Tapi yang di bawah ini ada yang kayak lunggak semi ya, yang bawah lunggak semi, yang ini Pulau Tirto. Dapurnya sendiri Kalau dapurnya dapur dolok, namanya dolok. Dolok itu ricikannya lo 5, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada sogokannya rangkap depan sama belakang, ada 2. Kemudian ada pijetan atau disebut belimbangan, ada tikal alis. Oke, itu aja. Terus ini, tapi ini yang ada tinggalnya kecil di atas. Ini di atas. Ya, gitu ya. Nah, dan ini kebetulan itu yang kuning-kuning emas itu emas asli. asli ini kinata. Jadi kinata. Dari bawaannya sana. Ya, jadi kinata emas yang memang bawaan. Jadi ini asli nempel di gonjonya ini. Jadi di kinata sendiri. Ini kinata ini dari emas 24 karat. Jadi memang emas murni. Gitu. Terus kalau filosofinya dibuatnya ke sini itu gimana ceritanya? Dolok ya, kalau dari sisi namanya ya. Kalau dari sisi namanya dolok itu nama istilah dari pohon jati yang masih muda. Itu disebut dolok. Nah, dolok
karena jati itu kan pohon jati itu pohon yang termasuk yang berkualitas tinggi dan nasional. Nah, kenapa kok dibuat nama sebagai Jati Dapur? Ya harapannya ada filosofi yang bisa diambil sebagai pelajaran hidup itu. Pohon jati itu kalau yang masih muda itu artinya bisa menyesuaikan diri dalam kondisi apapun. Maksudnya dalam kalau di kehidupan berarti dia mau lagi di atas, lagi di bawah. Jadi gini, kehidupan itu kan nggak mungkin akan selalu mulus-mulus saja, lurus-lurus saja, enak terus atau susah terus, nggak ada kan. Nah jati itu juga kan dia melewati musim panas, melewati penghujan. Nah pohon jati pada saat musim kemarau panas tidak ada air, dia merontokkan daun supaya apa? Tidak banyak penguapan yang muncul yang terbuang penguapan air dari daunnya. Udah beradaptasi dalam situasi apapun. Betul, dia bisa beradaptasi dan dia justru pada saat di daerah yang tanahnya agak berkabur, dia kualitasnya lebih bagus. Jadi kayak di daerah Blora, Jawa Timur itu jati itu kualitasnya lebih bagus daripada kalau misalkan bergeser ke arah barat gitu. Karena tanah di sana lebih berkabur. Jadi daya tahan terhadap penyesuaian diri terhadap lingkungan, terhadap kondisi itu bagus. Jadi harapannya adalah orang-orang yang memegang keris dolok itu bisa menyesuaikan diri, beradaptasi dalam kondisi yang mau pada saat sulit, pada saat mudah, pada saat enak, pada saat susah itu bisa dan bertahan hidup. Dan yang luar biasa jati itu kalau dia bertahan dalam usia ratusan tahun, bertahan lama dan itu berkualitas makin bagus gitu. Dalam ya. Kalau tangguhnya berapa? Jadi tangguhnya buat zaman dulu tuh perkiraan ya estimasinya lah. Dibuatnya zaman apa, kerajaan apa. Oke. Ini kalau masalah tangguh estimasinya ya, perkiraan dari zaman apa. Kita menangguh itu bisa dilihat dari model garapnya, bentuknya sama material pembuatannya. Nah, kalau dilihat dari materialnya ya, dari materialnya ini cenderung ke Mataram, juga ini cenderung ke Majapahit juga bisa jadi ke Majapahit. Kenapa? Kalau dari bentuknya ini kan semakin ke atas semakin meruncing. Semakin ke atas semakin meruncing ini model-model Majapahit. Namun Majapahit itu jarang ada yang panjang, biasanya mereka pendek itu, lebih pendek. Kalau panjang ini kemungkinan bukan Majapahit. Jadi ini karena memang panjang, terus material besinya hampir mirip kayak Majapahit. Ini di Tangguh Mataram Senopaten. Mataram Senopaten Islam itu ya Mataram Islam. Mataram Senopaten itu sebutan zaman Mataram saat era rajanya itu Panembahan Senopati. Nah, Panembahan Senopati itu tahun berapa masa pemerintahnya? Dia itu menjadi raja di Mataram itu mulai tahun 1587. Berarti mau 600-an. Sampai beliau meninggal itu tahun 1601. Jadi memerintah sekitar 14 tahun. Jadi dalam masa rentang 14 tahun itu kan ada empu juga yang berkarya di wilayah Mataram. Nah, salah satunya yang produksi. Nah, ini bagusnya adalah juga ini kinatahnya ini. Kinatahnya ini memang ada empu yang khusus kinatah gitu. Jadi memang dikhususkan membuat kinatah untuk emas ini. Dan ini kinatah ini lihat kalau misalkan yang tua-tua begitu mesti menonjol besar kan. Ada kayak gini. Itu benar kayak bunga gitu ya, bunga kecil. Iya, kayak bunga Tanjung kayak model Tanjung. Gitu. Itu kenapa kok dikasih kenapa gitu? Cuma buat mempercantik atau ada alasan lain? Kalau biasanya dikasih emas itu ya untuk mempercantik, ya, untuk mempercantik dan biasanya memang
ini mempercantik kan ongkosnya mahal nih biasanya untuk para Pembeli ya yang minat. ya biasanya orang-orang yang berduit lah ya, artinya orang-orang yang cukup kaya, mereka pesan sekaligus dengan ada masyarakat. Lain lagi ada juga yang kinata, tapi itu sebagai tanda jasa ada juga. Oh, Tapi itu bisa buat pejuang-pejuang dulu. tentara-tentara dulu, laskar perang kerajaan itu menang perang di mana gitu kan. Itu kalau dia sukses balik itu dikasih penghargaan berupa apa? Kerisnya ditarik, Dikasih jasa dikasih berupa kinata itu, dan itu menunjukkan kepangkatan, jasanya apa gitu ada itu. Tapi itu dilakukan pada era Mataram Islam setelah setelah Panembahan. Sepatu, yaitu raja ketiga itu Sultan Agung. Sultan Agung itu ada. Nanti setelah pembahasan ini kita bisa bahas ya berikutnya ya, yang Sultan Agung yang nanti kinatanya kayak apa. Ya itu. Ya itu tadi teman-teman pembahasan dari Kres Dolop zaman Panembahan Senopaten yang tadi kita sudah bahas. Terima kasih yang sudah menyaksikan konten hari ini. Terima kasih juga buat yang selalu setia menonton video kita dengan komen, dengan memberikan like, kemudian subscribe. Terima kasih semuanya. Kita kembali di konten yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.